Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia buat semua. Saya Yeni Yahya selaku moderator Dialog PJ Bupati Jepara ya. Pagi ini kita akan berdialog dengan beliau, Bapak Penjabat Bupati Jepara. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas Yeni. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, pagi ini kita akan berdialog dengan tema kondusivitas menjelang Natal dan Tahun Baru. Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Nah, ini bagaimana ini dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Jepara ini, Bapak? Kalau kondisi kita di Jepara memang kita urai kaitan dengan yang masa sosial itu nanti bersama-sama dengan Pak Kapolres, dengan Pak Dandim dan masyarakat lainnya nanti mengadakan pengecekan di tempat-tempat ibadah. Jadi kemarin kalau nggak salah dari Pak Kapolres juga sudah melakukan pengecekan tempat ibadah termasuk dengan Pak Dandim juga. Nanti kita di tanggal 24 malam 25 kita akan kunjungi gereja-gereja yang ada di Jepara. Nah, tentunya kita ambil sampel ya, berapa gereja siangnya, malam dan paginya itu bergantian. Tapi pada prinsipnya kondusivitas Jepara aman terkendali, tidak ada masalah apapun karena diadakan pemantauan lapasa secara menyeluruh. Alhamdulillah ya Pak, semoga sampai dengan hari H dalam rangkaian perayaan Natal berjalan lancar, aman dan kondusif ya Bapak. Baik. Ini bicara tentang Nataru ini tentu saja ini akan bicara juga inflasi daerah ini. Ini karena terkait dengan sembako dan sebagainya ya. Ini bagaimana dengan kondisi inflasi di Jepara? Inflasi di Jepara itu masih baik kan Pak. Jadi dibandingkan dengan sebelumnya month-to-month inflasi kita 0,35%. Terus inflasi year to date 1,1%. Year on year bulan November 2024 1,35%. Artinya masih terkendali. Jadi nggak ada pengaruh dan bagus. Oke, baik. Nah, ini langkah apa saja Pak yang telah dilakukan Pemkab untuk menjaga inflasi ini? Jadi beberapa hal yang dilakukan adalah mengecek kebutuhan pangan di pasar, pasar-pasar besar kita cek dan beberapa tim ke sana. Terus kita juga mengadakan kelancaran distribusi barangnya, juga meningkatkan produksi pangan lokal yang dilakukan, terus memperkuat cadangan pangan untuk apabila terjadi sesuatu kita sudah punya. Sudah ada CBP ya Pak? Ya. Oke, baik. Baik, terima kasih. Kita rehat sejenak. Kita melaksanakan gerakan pasar murah di Jepara. Sebetulnya ada sebanyak 15 kali ya, 15 kali, dan ini kita laksanakan sudah 5 kali. Terima kasih kepada nelayan, perwakilan nelayan. Kami akan membagi beras sebanyak 8.572 nelayan Pak. Nanti masing-masing diberikan 5 kilo beras. Dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka gerakan pasar murah saya nyatakan dibuka. Pemirsa, kita akan melanjutkan dialog dengan Bapak Penjabat Bupati Jepara ini. Baik Bapak, ini kita akan diskusi tentang BBM dan LPG Bapak. Ini bagaimana dengan
kondisi ketersediaan BBM dan LPG di Jepara ini? Jadi di bagian perekonomian sudah saya perintahkan untuk mengecek ya, Pak Jenny. Jadi kalau LPG 3 kilo yang beredar di masyarakat itu kan kita kuotanya 11 juta sekian, tapi sudah terrealisasi 10 juta. Nah ini masih ada 1 jutaan. Ini menjelang Natal dan Tahun Baru itu cukup. Jadi nggak ada masalah untuk LPG 3 kilo. Sedangkan LPG yang di atas 3 kilo itu bervariatif. Ya, itu makanya kan meminta kepada masyarakat yang merasa mampu dan bukan tidak haknya menggunakan LPG 3 kilo, gunakanlah LPG paling enggak yang berapa kilo? Ada yang 5 kilo, ada 10 kan. Jadi, atau 12 ya. Resto-resto. Ini kan saya pernah melihat bahwa warung resto, tapi karyawannya disuruh untuk membeli. Wes kamu tuloro ditumpuk. Ini janganlah ya. Artinya nanti mengurangi kota yang masyarakat. Lah untuk BBM-nya tercukupi ini, termasuk juga yang ada di Karimun. Kami sudah komunikasi dengan Pertamina, insya Allah ada tambahan-tambahan. Jadi aman lah. Baik, ada satu pesan dari Bapak PJ Bupati Jepara terkait dengan konsumsi atau penggunaan LPG 3 kilo ini, bahwa masyarakat agar menggunakan sesuai dengan kapasitasnya. Jadi distribusi LPG agar tepat sasaran dan tepat terhadap rumah tangganya ya gitu ya Pak ya. Jadi yang berhak yang menerima LPG 3 kilo atau membeli LPG 3 kilo ya. Kira-kira demikian Bapak. Oke, baik. Ini kita bicara dengan terkait dengan pariwisata ini Pak. Ini kan di akhir tahun, masa liburan sekolah, masa liburan Nataru ya Pak. Tentu saja ini akan berdampak terhadap destinasi-destinasi pariwisata yang ada di Jepara ini. Ini bagaimana dengan kesiapan pariwisata atau tempat wisata yang ada di Jepara ini? Jadi tempat wisata Jepara kan sudah jelas ya. Ada Pantai Kartini, ada Pantai Bandengan, ada Teluk Awur, apalagi ada di daerah Benteng Portugis, dan sebagainya. Ya memang kami sudah mau memerintahkan ke Kadis Pariwisata untuk menatanya, jadi koordinasi dengan OPD terkait, dengan Satpol, dengan perhubungan, dengan kepolisian agar adanya pengamanan. Termasuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Kalau datang misalnya ke laut, itu harus jelas SOP-nya seperti apa dan sebagainya. Dimudahkan untuk pelayanan publiknya. Jadi di sana ada layanan informasi ya kepada masyarakat. Bisa ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada layanan informasi di tempat-tempat pariwisata. Tentu saja dengan melayani sepenuh hati ya Pak, memberikan informasi kepada masyarakat atau pengunjung. Karena ini kan tugas kita ya. Tugas kita. Oke, baik Bapak. Termasuk untuk kesiapan transportasi atau moda transportasi juga sudah fine. Kalau transportasi ini kan dari Jepara ke Karimun saja ya. Jadi memang belum ada pesawat. Jadi menggunakan kapal penyeberangan ekspres bahari ya Pak. Ini pun juga sudah online, sudah dapat diakses dengan media kan di online. Jadi nggak ada masalah sih Mas. Tinggal kapasitasnya penuh apa enggak. Nah, mengingat cuaca ini masih ekstrim, maka kami minta bahwa untuk tidak melakukan perjalanan pada saat ekstrim. Jadi nanti dilihatlah cuacanya BMKG seperti apa. Oke, baik, saatnya kita break sejenak. Jepara, kota wisata yang mempesona.
ayo teman-teman ke Jepara, jangan lupa ya. Ya, terima kasih Bapak masih setia bersama kami dalam dialog bersama Bapak PJ Bupati Jepara hari ini. Nah, ini saatnya kita closing statement oleh Bapak penjabat Bupati Jepara ini. Bapak, kami persilahkan. Teman-teman, sahabat-sahabat saya yang ada di luar sana, di luar Jepara, apabila Mas Mbak Yu datang ke Jepara, jangan lupa datangilah tempat-tempat wisata yang indah di Jepara. Banyak wisata yang indah di Jepara, keren-keren, pantainya bagus, hotelnya juga keren, makanannya juga enak. Makanya jangan lupa mampir ke Jepara. Jangan hanya mampir tok, tapi bermalamlah di Jepara, paling enggak semalam atau 2 malam. Di Jepara sangat indah, mempesona. Ya, ayo datang ke Jepara. Ya. Termasuk mohon Pak, statementnya terkait dengan Natal tahun baru ini, Pak. Kita akan menghadapi Natal dan tahun baru. Makanya saling menghargai kita sesama umat beragama, kita hargai mereka, teman-teman kita yang memperingati hari Natal. Juga bagi tahun baru, hati-hati, tidak usah neko-neko, tahun baru yang biasa saja. Tapi di Jepara ada kembang api nanti di alun-alun 1. Datang aja ke Jepara, pasti oke. Ya, ayo wisata ke Jepara. Oke. Ya. Baik, terima kasih Bapak untuk dialog pada hari ini. Kami selaku moderator menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita bisa mensyukuri kehidupan ini dengan lebih baik? Mengatur waktu terbaik dengan berkunjung ke keluarga atau menikmati kearifan lokal sebuah kota. Jepara. Kali ini tujuan saya ke Kota Ukir, sebuah kota yang terkenal dengan tokoh wanitanya yang mendunia. Bersama saudara laki-laki saya yang bermukim di sana, menikmati kearifan lokal, baik budaya, wisata alam, dan kuliner, serta alamnya yang indah. Jepara adalah kota yang memiliki keunikan tersendiri. Dari letak geografis, Jepara memiliki segalanya. Gunung, lautan, dan kepulauan. Kabupaten Jepara terbagi atas 16 kecamatan, 184 desa, dan 11 kelurahan. Secara geografis, batas wilayah barat dan utara adalah Laut Jawa. Batas wilayah timur, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati. Batas wilayah selatan, Kabupaten Demak. Luas wilayah Kabupaten Jepara tercatat 1020,25 km persegi. Wilayah Kabupaten Jepara juga meliputi Kepulauan Karimun Jawa, yakni gugusan pulau-pulau di Laut Jawa. 2 pulau terbesarnya adalah Pulau Karimun Jawa dan Pulau Kemujan. Jumlah penduduk Kabupaten Jepara pada tahun 2022 tercatat 1.252.566.
laki-laki 630.493 dan 622.073 perempuan. Dahulu kala, konon Jepara menjadi pusat dari kerajaan Holing atau Kalingga pada abad ke-8. Dengan seorang penguasa yang terkenal adil bernama Ratu Sima. Pada abad ke-15, Jepara juga memiliki seorang ratu yang terkenal dengan julukan Rainha de Japara, yang berkuasa dan terkenal dengan armada kapal tempurnya, yang pada saat itu Portugis tidak berani menyerang Pulau Jawa saat itu. Begitu juga pada era penjajahan Belanda, Jepara memiliki pejuang pendidikan untuk kaum perempuan Jawa hingga masyhur di negeri Belanda, yaitu Raden Ajeng Kartini. Setelah Indonesia merdeka, Kabupaten Jepara menjadi daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950. Berdasarkan Peraturan Daerah Jepara Nomor 9 Tahun 1988, hari jadi Kabupaten Jepara ditetapkan pada tanggal 10 April 1549. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kabupaten Jepara pada tahun 2022 mencapai 73,15%. Angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang sebesar 72,36%. Peningkatan IPM terjadi pada semua komponen, baik kualitas kesehatan, pendidikan, maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jepara dari 4,63% di tahun 2021 menjadi 5,95% di tahun 2022. Nilai investasi di Kabupaten Jepara tahun 2022 sebesar 9,585 triliun rupiah, tertinggi di Jawa Tengah, dan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 54.441 orang. Lembaga pendidikan di Kabupaten Jepara tercatat 798 SD, MI atau sederajat, 219 SMP, MTS atau sederajat, dan 143 SMA, SMK, MA atau sederajat. Kabupaten Jepara memiliki 6 rumah sakit, 4 rumah sakit bersalin, 21 puskesmas, 45 puskesmas pembantu, 29 poliklinik, dan memiliki 76 apotek. RSUD RA Kartini merupakan rumah sakit umum daerah Kabupaten Jepara yang lulus akreditasi paripurna sesuai standar akreditasi Kementerian Kesehatan, akreditasi rumah sakit pendidikan, serta digitalisasi pelayanan termasuk aplikasi pendaftaran online, dan Siportir atau layanan jasa antar obat bagi pasien rawat jalan tanpa antri melalui ekspedisi. Dengan peningkatan sarana prasarana termasuk fasilitas, 22 poliklinik dengan dokter spesialis, SDM maupun mutu layanan, dan indeks kepuasan masyarakat yang mencapai 84,4 atau baik, diharapkan ke depan RSUD RA Kartini mampu mengcover kebutuhan layanan kesehatan bagi masyarakat Jepara secara luas. Kabupaten Jepara dikenal dunia sebagai kota ukir dan produsen furniture terbesar, serta memiliki banyak sentra industri kerajinan rakyat, seperti Kerajinan Sentra Patung Mulyo Harjo, yang terkenal dengan macan kurungnya, dan warganya yang ahli dalam mengolah kayu menjadi karya seni patung. Kemudian ada sentra relief di Desa Senenan, di mana bisa Anda dapatkan ukiran 3 dimensi yang sangat detail dan halus yang bisa menjadi lukisan 3 dimensi dari kayu dengan harga kompetitif karena keindahan dan kerumitan dalam membuatnya. Di Desa Troso terkenal dengan pusat tenun troso,
Tenun yang mempunyai ciri khas ini sudah ada sejak dulu dan dikerjakan dengan handmade dan mesin. Banyak pilihan selain kain, Anda bisa membeli produk jadinya, menjadi kerudung, shawl, baju, sarung, sepatu, tas, dan souvenir lainnya. Ada juga di Desa Damarjati, produksi berbagai jenis tas, sepatu, peci, dompet yang bercirikan kain etnik dan motifnya. Di Jepara juga terdapat batik Jepara, di mana tersebar mulai dari Bangsri, Jepara Kota, sampai Pecangaan dengan motif khas pesisir Jepara dan inovasi motif lainnya. Aktivitas membatik juga sudah ada sejak dulu dan terdokumentasi pada masa era Raden Ajeng Kartini. Di daerah Krian Kalinyamatan ada sentra kerajinan monel dan logam yang memproduksi kalung, cincin, pernak-pernik wanita, dan aksesoris unik lainnya. Di daerah Mayonglor, Anda dapat menjumpai pusat kerajinan gerabah yang membuat kerajinan dari tanah liat seperti genteng, kendi, hiasan rumah, dan lain-lain. Di Teluk Wetan ada sentra kerajinan rotan yang membuat segala jenis furniture dan produk kria dari rotan asli dan sintetis yang bisa Anda dapatkan dengan harga yang wajar dan produk yang berkualitas ekspor. Selain sentra industri yang beragam yang dimiliki, Kabupaten Jepara juga menawarkan pesona alam yang luar biasa untuk dijadikan destinasi wisata. Beberapa tempat wisata laut dan populer di Jepara sangat banyak pilihan. Di antaranya adalah wisata laut di Karimun Jawa. Kepulauan di Kabupaten Jepara yang menjadi salah satu destinasi wisata yang paling diminati wisatawan mancanegara dan lokal. Karimun Jawa merupakan kepulauan di Laut Jawa yang dikembangkan menjadi pesona wisata taman laut yang mulai banyak digemari wisatawan lokal maupun mancanegara. Banyak tempat wisata keren dan indah di Karimun Jawa. Wisatawan dapat menikmati keindahan bawah laut dengan snorkeling hingga diving. Tidak hanya alam dan panorama pantai serta biota lautnya. Ternyata wisata di Karimun Jawa terdapat berbagai destinasi lainnya seperti hutan mangrove, wisata religi Sunan Nyamplungan, hingga kulinernya yang melimpah kekayaan laut. Di kota Jepara juga terdapat Pantai Kartini, memiliki wisata ikonik seperti wahana berbentuk kura-kura yang mempunyai akuarium raksasa dan luas, serta pantai rekreasi yang menawarkan keindahan, arena bermain, serta spot menarik yang bisa memanjakan mata. Masih di sekitar wilayah kota, terdapat Pantai Tirto Samudra atau lebih terkenal dengan sebutan Pantai Bandengan. Pantai ini mempunyai pasir putih yang luas dan sangat cocok untuk Anda yang ingin berenang, naik perahu, dan banyak lagi. Fasilitas di Pantai Bandengan cukup lengkap, dari resort, hotel, dan restoran bisa Anda pilih sebagai tempat destinasi Anda. Selain pantai, Jepara memiliki bangunan heritage peninggalan masa lalu, seperti Benteng Portugis, adalah salah satu objek wisata andalan di Jepara. Benteng Portugis yang terletak di Desa Banyumanis, Kecamatan Donorojo, di mana diyakini peninggalan pada masa Ratu Kalinyamat. Museum Kartini sebagai ikon dari tempat lahir Raden Ajeng Kartini, pahlawan pendidikan dan emansipasi wanita. Di museum ini terdapat barang peninggalan era Kartini dan barang purba, serta barang antik lainnya.
Benteng VOC Jepara, juga dikenal sebagai Fort Japara, dan Loji Gunung adalah sebuah benteng peninggalan VOC yang berdiri di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Benteng ini merupakan bagian dari kawasan yang terdiri dari benteng itu sendiri, kompleks pemakaman yang diantaranya adalah Taman Makam Pahlawan Giri Dharma, dan sebuah hutan buah. Masjid Mantingan, juga dikenal dengan nama Masjid Astana Sultan Hadirin, adalah salah satu masjid kuno di Indonesia yang terletak di Desa Mantingan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Masjid ini memiliki gaya arsitektur campuran dari kebudayaan Hindu-Buddha, Jawa, dan Tionghoa. Masyarakat setempat memperkirakan bahwa ukiran-ukiran kayu dan batu putih yang terdapat di masjid dan makam adalah karya pada masa Ciwiguan dan Ratu Kalinyamat. Di Jepara, karakter wilayahnya membuat setiap desa mempunyai potensi wisata menarik, seperti Desa Tempur, sebuah desa yang memiliki letak geografis di tengah Pegunungan Muria, berada di Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Desa Tempur ini juga dikenal dengan desa tersembunyi, sebab desa ini dikelilingi di Gunung Timur, Selatan, Utara, dan Barat. Karena begitu tersembunyinya, desa ini menawarkan panorama alam yang indah. Desa Somosari adalah desa pegunungan yang mempunyai puncak yang indah dan instagramable, seperti puncak di Kandang Ayam, air terjun Banyu Anjlok, air terjun Nongko Pace, tempat wisata Astana Hinggil. Desa ini memiliki hutan lindung yang luasnya mencapai 760 hektar. Dan Anda akan merasakan sensasi yang luar biasa ketika sampai di desa tersebut. Kali Bening. Daya tarik Kali Bening adalah panorama alam yang didominasi pohon hijau yang membuat orang melihatnya merasa tenang, ditambah dengan pemandangan air terjun yang mengalir langsung ke kolam. Terletak di Dukuh Krebu, RT 32, RW 5, Desa Tanjung, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Selain desa tersebut, masih banyak lagi desa dengan alam yang luar biasa indah, seperti Desa Batealit dan Desa Pelajan. Tak kalah menarik, Jepara memiliki wisata budaya kearifan lokal seperti perang obor atau disebut juga obor-oboran. Merupakan salah satu upacara tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Jepara, khususnya Desa Tegal Sambi, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Perang obor rutin digelar setiap pada Senin Pahing malam Selasa Pon di bulan Zulhijjah dalam kalender Jawa atau Arab. Budaya yang unik seperti perang obor Tegal Sambi mempunyai ciri khas dengan obor belarak yang dibakar, lalu setiap peserta saling memukul dengan bara api. Prosesi ini adalah tolak bala yang sudah turun-temurun dan sebagai sarana rasa syukur kepada Tuhan. Jembul Tulakan. Jembul Tulakan adalah prosesi sedekah bumi Desa Tulakan Donorojo, yaitu dengan mengarak usungan atau ancak berisi aneka hasil bumi dan olahan makanan tradisional, berhias dari bambu tipis. Oleh masyarakat Desa Tulaan, Kecamatan Donorojo menyebutnya jembul. Jembul wadon atau perempuan dan jembul lanang atau laki-laki. Festival Baratan, salah satu tradisi karnaval menjelang 15 hari sebelum puasa di masyarakat Jepara. Kata Baratan berasal dari sebuah kata bahasa Arab yang berarti keselamatan atau barokah, yang berarti keberkahan. Pada nisfu Sa'ban, biasanya warga menyalakan penerangan dari lampu atau obor di depan rumah,
Setelah sholat Isya, para warga, anak muda, dan anak kecil membawa obor mengelilingi kampung. Baratan pada masa kini dikemas dengan mengusung tema iring-iringan Ratu Kalinyamat beserta pasukannya. Dan ada pementasan sendra tari dan teatrikal setelah arak-arakan. Pesta Lomban. Pesta Lomban dan Festival Kupat Lepet adalah sedekah bumi dari pesisir laut yang diusung dari desa Ujung Batu, di mana pelarungan kepala kerbau di laut yang diiring dengan kapal-kapal nelayan. Kemudian di Pantai Kartini diadakan sebuah tarian dan gunungan Kupat Lepet sebagai simbol kemakmuran dan rasa syukur. Aneka wisata kuliner dan makanan khas Jepara. Selain wisata alam dan budaya, Jepara memiliki makanan khas yang nikmat dan sangat enak, yaitu pindang serani. Adalah olahan dari ikan yang dibuat sup dengan bumbu rempah. Ada juga horok-horok, yaitu makanan sajian pengganti nasi yang rasanya kenyal dan sedap yang terbuat dari pati aren. Kemudian ada juga minuman khas, yaitu adon-adon coro yang mampu menghangatkan tubuh karena di dalamnya terdapat ramuan herbal. Ada juga blenyik atau tempong, lauk dari teri yang dikeringkan dan sangat sedap ketika disantap dengan sambal terasi. Adapun makanan khas yang kerap menjadi oleh-oleh adalah kerupuk tenggiri dan kacang oven Jepara. Jepara telah menyabet penghargaan Adipura sebanyak 15 kali. Adipura sendiri adalah penghargaan untuk kota di Indonesia yang berhasil dalam pengelolaan lingkungan perkotaan. 14 kali diraih secara berturut-turut dan pada tahun 2023 meraih pencapaian tertinggi. Kabupaten Jepara meraih penghargaan Adipura Kencana sebagai kota terbersih kategori kota sedang. Kabupaten Jepara, kota ukir dan kota kelahiran pejuang wanita Raden Ajeng Kartini, memiliki banyak potensi, baik puluhan sentra industri, kekayaan alam, budaya, sejarah maupun kuliner, menjadikan Jepara sebagai rujukan destinasi wisata yang menawarkan banyak pesona yang tak pernah bosan untuk selalu dikunjungi.